Teman-teman, jika di salah satu keluarga Anda ada yang mengalami kesurupan, nah, saran saya, keluarga jangan terlalu panik, apalagi prosesnya itu sedang diruqyah. Anda mengundang praktisi ruqyah yang syariah, kemudian mungkin yang sakit tadi atau yang kesurupan tadi diruqyahkan. Kan biasanya dia akan kesurupan bermacam-macam model lah ya. Ada yang seperti gaya harimau, ada seperti ular, ada seperti kuntilanak, dan lain sebagainya. Jadi keluarga ketika ada yang kesurupan nggak usah panik ya. Tapi kebanyakan itu panik keluarga. Nanti akhirnya ada yang memegang kakinya satu orang, megang kaki kanan satu orang, kaki kiri satu orang, tangan kanan satu orang, kaki kiri, tangan kiri satu orang, ada megang kepala, sehingga ada 4-5 orang kadang yang megangi. Nah, itu malah sebenarnya menyakiti pasien, menambah sakit pasien itu. Kenapa? Karena kita pegang itu orang yang kesurupan, kan seperti ada energi tarik menarik. Si pasien yang kesurupan pun menarik, kita pun menarik, kan seperti ada perlawanan di situ, meronta-ronta. Nah, itu bikin tubuh pasien bersakitan. Makanya dia akan terasa setelah sudah diruqyah dia sakit semua badannya, hancur. Nah, ini kasihan ya teman-teman. Kalau seperti ini kasihan, bersakitan semua badannya. Nah, kemudian ketika kita pegang, mau kita tambah berapa orang pun, yang kesurupan itu lebih kuat. Satu orang Anda pegang, nah ya, tak mampu. Tambah 2 orang, makin tak mampu. Tambah 3 orang, 4 orang, 5 orang, makin kuat, meronta-ronta. Bahkan energi Anda itu disedotnya. Ya, tenaga-tenaga Anda yang megang ini, keluarga yang memegang ini, disedotnya, ditariknya. Sehingga setelah sudah diruqyah, Anda pun akan merasakan lemas ya, yang megang itu semua merasakan lemas. Karena apa? Energi Anda disedotnya, ditariknya. Jadi setan itu semakin kita tambah semakin narik, semakin tambah menarik, apalagi megangnya sambil emosi, sambil geram, sambil jengkel, ya kan? Karena tak keluar mungkin keluarga pada jengkel yang megangi. Nah, itu semakin ditariknya. Nah, jadi solusinya bagaimana ketika ada orang kesurupan seperti ini? Sebenarnya kalau dihadapkan dengan ruqyah syariah ya, tenang saja teman-teman. Tenang saja, hadapi saja dengan tenang. Setan itu akan melemah. Nah, dan dia tidak akan bisa apa-apa. Kecuali yang modelnya terlalu ekstrim. Nah, misalnya model kesurupannya mengantukkan kepala ke tembok. Ya, atau seperti dia mau nyekek, nah itu bisa kita tahan. Ya, atau seperti dia mau lompat dari tempat yang tinggi, mungkin kita nguruqyahnya di lantai 2, dia seperti mau lari mau lompat, nah itu perlu dipegang ya. Itu pun syaratnya ketika megang atau teorinya ya, Anda jangan emosi, pegang sambil takbir, sambil baca bismillah. Nah, jadi kita itu pegangan kita itu kuat dan setan itu akan lemah. Tapi kalau Anda megangnya dengan cara emosi, nah, itu setan itu makin kuat teman-teman. Jadi caranya tenang. Jadi menghadapi orang kesurupan itu harus dengan jiwa yang tenang. Irji'i mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi kalau kita menghadapinya dengan jiwa yang tenang, setan itu akan lemah dan akhirnya dia akan mudah keluar ya. Gitu caranya teman-teman ya. Jadi tak usah bingung-bingung ketika ada orang kesurupan, kita tarik energinya ya, ini berbahaya. Singgah sini, singgah dulu, ada teman. Oke, demikian teman-teman ya. Pokoknya intinya ketika ada orang kesurupan tidak usah panik ya. Pegang, kalaupun mau Anda megang, baca bismillah, pegang dengan lembut. Nah, tak usah terlalu ditarik, dilawan, ikuti aja iramanya kalaupun megang. Kalau Anda tarik, tenaga Anda disedotnya. Dan badan atau tubuh si pasien yang kesurupan tadi, setelah sudah sadar dia akan merasakan sakit luar biasa. Boleh kita pegang, tapi ikuti irama. Kalau ke kiri dia ikuti ke kiri, ke kanan kalau kira-kira berbahaya. Tapi kalau kira-kira tidak berbahaya, tidak usah ya. Nah, demikian teman-teman ya.
kebetulan ini ada teman pulang dari masjid ya. Tadi saya pulang duluan, beliau mungkin masih panjang lagi zikirnya ya. Jadi saya tadi pulang duluan. Beliau ke setiap pagi melintas di tempat ini. Saya selalu mengajak beliau untuk minum kopi ya. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Barakallahu fikum.